Pas apartemennya dibuka dan api berhasil dipadamin, Teresita ditemuin udah tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Seorang wanita bernama Remy Biaschua tiba-tiba kesurupan dan ngomong, "Halo guys, balik lagi sama aku Erwin Kristiwan. Kali ini aku bakal bahas kasus yang benar-benar unik dan nggak biasa. Jadi, pernah nggak sih kalian dengar tentang Teresita Basa? Kalau belum, siap-siap deh, karena cerita ini tuh bakal bikin kalian terkejut. Jadi, Teresita Basa itu adalah korban pembunuhan. Dia malah berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhannya setelah dia tuh meninggal. Yes, kalian nggak salah dengar, dia tuh berhasil ngomong dari dunia lain. Kok bisa sih? Penasaran? Yuk sini aku ceritain. Siapa sih Teresita Basa? Oke, jadi sebelum kita masuk ke cerita serunya, kita kenalan dulu sama Teresita Basa. Teresita Basa lahir di Filipina sekitar tahun 1929. Teresita pindah ke US setelah lulus dari University of Assumption di Manila pada tahun 1960. Teresita pindah ke US buat belajar musik. Tapi passionnya dia ini berubah setelah dia lebih tertarik kerja buat nolongin orang lain. Dia akhirnya kerja jadi respiratory therapist di Edgewater Hospital Chicago di US. FYI ya guys, sejak tahun 2001 rumah sakitnya ini sudah ditutup. Teresita ini kan emang ada passion di bidang musik. Makanya dia juga biasa ngasih les musik ke beberapa anak gitu. Hidupnya juga lempeng-lempeng aja guys. Dia tinggalnya di apartemen lantai 15 Pine Grove Avenue. Tepat pas tanggal 21 Februari 1977, 1 jam sebelum kejadian yang merenggut nyawanya, temennya Teresita yang namanya Ruth Loop itu masih telepon-teleponan sama Teresita sekitar jam 7.20 malam. Gak tahu ya mereka nih ngomongin apa, tapi lama juga teleponnya sekitar 30 menitan gitu. Di kesaksian Loop, dia bilang kalau Teresita itu emang lagi nungguin temen cowok buat datang. Tapi Teresita nggak ngasih tahu detailnya, temennya datang mau buat ngapain atau siapa. Terus tiba-tiba sejam kemudian, tetangga yang tinggal di unit apartemen 15B ini kok nyium bau-bau asap. Tapi gak tahu sumbernya itu dari mana. Nah, si tetangganya ini telepon ke petugas kebersihan apartemennya yang akhirnya membuka pintu apartemen Teresita pakai paski. Sambil juga telepon ke petugas pemadam kebakaran karena ketahuan kalau titik kebakarannya itu di apartemennya Teresita Basa. Sambil nunggu api dipadamin, petugas kebersihannya ini lihat kalau sumber api itu dari tumpukan baju di atas kasurnya Teresita. Pas apartemennya dibuka dan api berhasil dipadamin, Teresita ditemuin udah tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Teresita ditemuin telanjang dengan luka tusukan di pisau tepat di jantungnya dan ditaruh di bawah kasur. Nah, baju Teresita ini dilemparin ke atas kasurnya sebagai sumber apinya tadi tuh ya guys. Awalnya banyak yang ngira kalau Teresita ini mungkin dilecehkan dulu ya sebelum dibunuh. Karena kondisi dia waktu ditemuin kan udah naked ya guys. Tapi setelah diotopsi nggak ditemuin bukti kalau dia udah dilecehkan secara seksual. Karena Teresita dibunuh dengan cara yang sangat kejam, dengan cara ditusuk, dan apartemennya juga dibakar, kasus ini langsung bikin geger dunia guys. Karena polisi nggak bisa menemukan bukti-bukti yang cukup untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Jadi saat polisi melakukan penyelidikan, mereka tuh benar-benar mentok. Gak ada saksi mata, gak ada petunjuk yang jelas, dan yang bikin tambah bingung, Teresita ini gak ada musuh atau orang yang punya alasan buat bunuh dia. Satu-satunya petunjuk yang didapat petugas itu cuma notes dari Teresita yang secara kebetulan gak ikut kebakar dengan tulisan Get Theater Tickets for AS, yang artinya belikan tiket teater untuk AS. Gak jelas ya guys ya, AS ini nama inisial orang atau perusahaan. Pokoknya kasus ini jadi cold case dan kayaknya bakal terbengkalai. Sampai suatu waktu sesuatu yang gak terduga terjadi yang akhirnya membuat polisi bisa membuka tabir misteri ini. Dan itu semua berawal dari yang namanya komunikasi supranatural. Jadi disinilah bagian yang bikin cerita ini jadi super unik. Ceritanya gini guys, sepeninggalnya Teresita, seorang wanita bernama Remy Biaschua atau biasa dipanggil Remy, yang kebetulan juga istri dari Dr. Jose Chua, yang juga rekan kerjanya Teresita Basa di rumah sakit Edgewater, tiba-tiba kesurupan dan ngomong, Doctor, I would like to ask for your help. The man who murdered me is still at large. Mendengar itu, Dr. Chua awalnya kaget dan takut. Ya siapa ya dengar kayak gitu nggak kaget sama takut gitu guys. Tapi si dokter ini memberanikan diri buat nanya siapa dia. Jawabannya gini guys. I am Teresita Basa.
Cara ngomongnya ini ada campuran aksen Tagalog sama Spanish, mirip Paul sama cara ngomongnya Teresita. Sejak saat itu, si Remy ini mulai ngerasa seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan roh Teresita. Dia kayak ngumpulin pesan dari dunia lain gitu guys. Pokoknya si wanita ini tiba-tiba ngomongin tentang hal-hal yang cuma bisa diketahui oleh Teresita, seperti nama-nama orang yang ada di sekitar Teresita sebelum dia meninggal. Bahkan suami Remy cerita selama 6 bulan terakhir ini, Remy sering ngigau waktu tidur sambil cerita-cerita kisah yang terkait sama Teresita. Pernah juga pas Remy ngigau, suaminya itu yakin bahwa suara yang keluar dari mulut Remy bukan suara istrinya. Awalnya Remy sama suaminya ini nggak ambil pusing guys, karena mereka kan nggak kenal dan nggak ada hubungan sama sekali dengan kasusnya Teresita Basa. Tapi lama-lama gangguan buat Remy ini semakin kenceng, yang buat Remy malah makin sering kesurupan. Dan yang lebih gila lagi, Remy nyebutin kalau ada orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan dirinya. Maksudnya pembunuhan Teresita Basa ini ya guys. Namanya itu adalah Alan Showery, seorang teman pria yang ternyata adalah teman dekat Teresita. Setelah kejadian supranatural itu, polisi mulai nyelidikin lebih dalam dan ternyata mereka menemukan fakta mengejutkan guys. Si Alan yang sebelumnya nggak dicurigai ternyata punya hubungan gelap dengan Teresita. Bahkan Alan punya motif untuk membunuh si Teresita demi mengambil uang dan barang-barang berharga milik Teresita. Dan secara cocok logi pas juga kan AS inisial di notes Teresita yang ditemuin di apartemennya yang kebakaran itu. Sebenarnya pas si Remy ini kesurupan, suami Remy ini sempat ngomong ke roh Teresita kalau dia itu nggak bisa bikin laporan seenaknya yang nggak ada bukti. Tapi roh Teresita ini terus cerita kalau Alan Showery telah ngambil beberapa perhiasannya, termasuk cincin mutiara mahal dari Prancis pemberian dari ibu Teresita, dan Alan ngasihin ke pacarnya. Waktu polisi ngelakuin penyelidikan ke Alan Showery, awalnya si Alan yang sialan ini nggak ngaku guys. Pas diinterogasi lebih lanjut, Alan ngaku kalau dia emang pergi ke apartemen Teresita malam itu buat benerin TV-nya Teresita yang rusak. Dia sempat bikin alibi kalau dia langsung pulang setelah tahu kalau Teresita nggak punya alat buat benerin TV-nya. Nggak percaya sama alibinya Alan gitu aja, polisi langsung konfirmasi pacarnya Alan. Lah pas ditanya tentang perhiasan, pacarnya Alan memang ngaku kalau barusan aja dikasih perhiasan sama Alan. Pas perhiasannya diminta sama polisi, polisi ini datangin berapa keluarga sama teman-teman terdekat Teresita. Nah orang-orang terdekat Teresita ini konfirm kalau perhiasannya itu punyanya Teresita, karena mereka emang nyaksiin Teresita beberapa kali pakai perhiasan itu. Alan akhirnya ngaku bersalah atas kejahatannya. Pada tanggal 23 Februari 1979, Alan ini dijatuhi hukuman penjara cuma 14 tahun aja guys. Bayangin ngilangin nyawa orang cuma dihukum 14 tahun aja. Yang lebih parahnya lagi ya guys, dia ini akhirnya dibebaskan dengan pembebasan bersyarat pada tahun 1983, yang artinya Alan ini cuma ngejalanin sekitar 4 tahun aja masa hukumannya. Beberapa orang bilang kalau Alan Showery ini pindah ke kota New York nggak lama setelah dibebaskan. Sekarang kita cerita gimana konspirasi dalam cerita ini. Guys, coba bayangin ini tuh kasus yang super aneh kan? Seorang korban pembunuhan yang ngomong dari dunia lain buat mengungkap siapa yang membunuhnya. Banyak orang yang percaya ini adalah salah satu contoh kasus paranormal yang paling terkenal di dunia. Tapi ada juga yang skeptis dan bilang kalau mungkin ini cuma kebetulan atau sugesti. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya yang mengkoordinir pengungkapan kasus ini ya cuma teman-temannya Teresita sendiri. Tapi mereka bikin seolah-olah hantunya ini Teresita yang bicara. Ada konspirasi juga yang bilang kalau sebenarnya Remy ini nggak suka sama Alan. Karena sebenarnya dulunya Remy ini juga kerja bareng sama Alan sama Teresita di rumah sakit Edgewater. Tapi Alan ini nggak cocok sama kerjanya si Remy, akhirnya Remy dikeluarin dari kerjaan. Makanya Remy jadi berusaha jebak Alan Showery dengan beberapa cocok logi, kayak misalnya inisial nama AS di notes Teresita yang nggak kebakar, ataupun terkait perhiasan yang dia kasih buat pacarnya. Tapi apapun itu, yang jelas kasus Teresita Basa ini membuka mata kita tentang banyak hal. Gak cuma tentang keadilan, tapi juga soal misteri kehidupan dan kematian yang kadang susah untuk kita jelajahi. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kasus Teresita Basa ini? Mungkin kita bisa belajar kalau keadilan itu bisa datang dari arah yang gak terduga, bahkan dari dunia lain sekalipun. Kasus ini juga ngingetin kita untuk gak gampang menyerah dalam mencari kebenaran, karena kadang jawaban itu datang dari tempat yang gak kita duga.
Dan yang pasti, kalau kalian pernah berpikir dunia ini cuma ada yang kelihatan aja, kasus ini bisa jadi reminder buat kalian kalau ada banyak hal yang belum kita paham. Entah itu soal kehidupan, kematian, atau bahkan hal-hal yang ada di luar nalar kita. Oke guys, itu dia cerita tentang Teresita Basa, korban pembunuhan yang berhasil mengungkap kematiannya sendiri. Gimana menurut kalian? Unik dan aneh banget kan? Kasus ini benar-benar bikin kita mikir ulang soal banyak hal. Semoga cerita ini bisa nambah wawasan dan buat kalian lebih penasaran tentang kasus-kasus yang nggak biasa kayak gini. Seperti biasa guys, jangan lupa buat klik like dan subscribe kalau kalian suka sama video ini. Share ke teman-teman kalian biar mereka tahu tentang kisah ini. Kalian pengen diceritain tentang apa lagi? Tulis di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.